Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlu 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Alhamdulillah, kita masih bisa belajar kembali ya atas daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran usul fikih kelas 12 agama, yaitu bab 4 dengan tema ta'arud al-adillah. Ta'arud al-adillah di bab 4. Jadi kalau kalian melihat bukunya ada di bab 4 dengan tema ta'arud al-adillah. Kita langsung saja ke pengertiannya ya. Pertama, apa itu pengertian ta'arud al-adillah? Ta'arud al-adillah adalah kontradiksi antara kandungan salah satu dari dua dalil yang sama derajatnya dengan dalil lain. Jadi ta'arud tidak akan terjadi sekiranya derajat kedua dalil yang saling kontradiksi itu berbeda. Misalnya yang satu berupa ayat Al-Quran dan yang lain berupa hadis. Ta'arud adillah juga bisa juga diartikan sebagai kondisi saling mencegahnya di antara dua dalil secara mutlak, yaitu satunya menunjukkan makna yang berbeda dengan ditunjukkan dalil yang lain. Nah, itu bisa terjadi itu ta'arud al-adillah. Apa sebab terjadinya ta'arud al-adillah? Ta'arud al-adillah itu terjadi pada dua atau lebih dalil hukum Islam. Ada 3 tempat yang dimungkinkan terjadi ta'arud al-adillah. Yang pertama, terjadinya karena kontradiksi antara dalil qat'i dengan dalil zanni. Yang kedua, terjadinya kontradiksi antara dua dalil qat'i. Dan yang ketiga, terjadinya ta'arud al-adillah antara dua dalil zanni. Macam-macam ta'arud al-adillah. Macam-macam ta'arud al-adillah sebagaimana dikatakan oleh Mukhlis Usman, ada 4 macam. Yaitu yang pertama, pertentangan Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, pertentangan antara sunnah dengan sunnah. Yang ketiga, pertentangan sunnah dengan qiyas. Yang keempat, pertentangan antara qiyas dengan qiyas. Nah, itu macam-macam daripada ta'arud al-adillah. Nah, bagaimana menyikapinya? Nah, ada beberapa metode dalam menyikapi ta'arud al-adillah. Ya, dua dalil yang bertentangan itu dimungkinkan ada 4 keadaan. Yang pertama, keduanya bermuatan makna am. Apa itu makna am? Makna yang umum. Ya, yang masih diraba-raba kan ada tuh makna umum di dalam Quran yang perlu penjelasan lebih mendetil. Kedua, kedua-duanya bermuatan makna khas. Apa tuh khas? Makna khusus. Ya. Jadi maknanya sudah detail, tapi ada 2 nih. Kira-kira yang mana nih yang benar gitu. Yang mana nih kira-kira yang perlu disikapi? Yang mana kira-kira yang paling pas gitu. Nah, walaupun sama maknanya khusus. Yang ketiga, salah satu bermuatan khas dan yang lain bermuatan am. Yang keempat, masing-masing dari dua dalil bermuatan am dari satu sisi dan sekaligus bermuatan khas dari sisi lain. Cara penyelesaian ta'arud al-adillah. Ada 3 tahap penyelesaian yang tergambar dalam kaidah itu. Yang pertama, sedapat mungkin kedua dalil itu dapat digunakan sekaligus, sehingga tidak ada dalil yang disingkirkan. Yang kedua, setelah dengan cara apapun kedua dalil itu tidak dapat digunakan sekaligus, maka diusahakan setidaknya satu di antara diamalkan, sedangkan yang satu lagi ditinggal. Yang ketiga, sebagai langkah terakhir, tidak dapat dihindarkan kedua dalil itu ditinggalkan, dalam arti tidak diamalkan keduanya.
F. Contoh dalil yang terkesan ta'arud adillah. Di sini ada surah Al-Baqarah ayat 240 dan surah Al-Baqarah ayat 234. Ini sih menerangkan tentang masa iddah. Al-Baqarah ayat 240 sini tentang bagaimana istri-istri sudah ditinggalkan suaminya meninggal dunia, ini harus berdiam diri di rumah selama 1 tahun. Sedangkan kalau ayat Al-Baqarah ayat 234 di sini menerangkan istri yang ditinggalkan oleh suaminya meninggal dunia maka cukup dengan 4 bulan 10 hari. Itu 4 bulan 10 hari. Nah, ini terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai kedua ayat itu. Nah, untuk lebih jelasnya pendapat-pendapat ulama itu kalian nanti bisa baca saja ya di dalam PowerPoint yang sudah Ustadz tulis di sini. Nah, itu ada kurang lebih ada 4 pendapat daripada ulama tentang perbedaan pendapat di surah Al-Baqarah ayat 240 dan di surah Al-Baqarah ayat 234 tentang masa iddah. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih, tetap semangat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah dalam penyampaian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.